Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah Jamaah Masjid Haji Ja'far Hadafiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang agar doa dikabulkan oleh Allah. Sekarang kaum muslimin banyak berdoa pasca atau sebelum, baik sebelum atau sesudah terjadinya perang Israel dengan Iran. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kekuatan keimanan, bukan kekuatan militer, itu seluruh negara Arab itu musuh Israel. Arab Saudi, Yordania, Syria. Walaupun ada beberapa yang agak jauh seperti Indonesia, dan ada sedikit ogah-ogahan seperti Tunisia, dia mendukung Palestina, tapi juga kadang-kadang dia kawan sama Israel. Dan di mana-mana kaum muslimin berdoa agar Allah membantu rakyat Palestina. Hamba Allah. Nah, doa ini dalam Islam, dalam ajaran Islam itu bagian dari ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dalam matan yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Nah, dari sini kita pahami, kalau kita berdoa tidak dikabulkan pun sudah mendapat pahala, karena dia ibadah. Nah, kita berdoa enggak dikabulkan oleh Allah pun dia sudah ibadah, mendapat pahala. Jadi jangan berhenti berdoa. Tetapi pada kesempatan ini kita membahas secara ringkas ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita berdoa, atau kita yakini ketika berdoa, agar doa kita itu dijabah oleh Allah. Yang pertama, hamba Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, maka jangan tergesa-gesa ingin dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum." Ya. Malam yaqjal. Yustajabu li ahadikum. Allah akan mengabulkan doa kalian. Malam ya'jal, tapi jangan tergesa-gesa. Fayaqulu, orang tergesa-gesa itu bilang begini, da'autu, aku telah berdoa kepada Allah, falam yustajab li, tapi Allah belum kabulkan. Nah, ini ciri orang yang tergesa-gesa. Maunya begitu berdoa besok udah dikabulkan. Ya Allah,
jadikanlah hamba-Mu ini tokoh atau pejabat. Kita kepingin besoknya atau beberapa saat kemudian langsung jadi, nggak bisa. Jangan tergesa-gesa. Yang penting kita sudah berdoa. Yustajabu li ahadikum, kata Nabi. Falam ya'jal, Allah akan mengabulkan doa kalian, tapi jangan tergesa-gesa. Orang tergesa-gesa itu cepat sekali klaim kalau Allah nggak kabulkan. Padahal ada beberapa sebab Allah tidak mengabulkan doa kita. Di antaranya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibba syai'an fa huwa syarrun lakum wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian sangat menyukai sesuatu sehingga kita berdoa sungguh-sungguh, wa huwa syarrun lakum, padahal permintaan kita itu amat buruk buat kita. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu luluslah anggota dewan ya Allah. Luluskanlah ya Allah, doa ya Allah, jadikanlah lulus hamba-Mu jadi anggota dewan. Tapi Allah nggak kabulkan. Kenapa? Jadi anggota dewan masuk neraka. Bisa jadi gara-gara jadi anggota dewan banyak uang panasnya, banyak ambil uang aspirasinya, banyak kong kali kong. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini kepala dinas. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini kepala ini. Ya Allah tahu, gara-gara itu bisa jadi kita masuk neraka. Atau bisa jadi juga gara-gara itu kita masuk surga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi jangan cepat-cepat kita berburuk sangka kepada Allah. Jadi yang pertama, hamba Allah yang harus kita pahami bahwa kita jangan tergesa-gesa ingin kabulkan Allah. Yang kedua, hamba Allah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. Senantiasa Allah pasti mengabulkan doa seorang hambanya, malam yad'u bi ismi, tapi tidak boleh berdoa untuk sesuatu yang berdosa. Jadi kita jangan berdoa untuk sesuatu yang berdosa. Ya Allah, janganlah kasih jodoh dia ini ya Allah. Sok kali dia, sok kaya, sok ganteng ya Allah, jauhkanlah jodoh dia. Nah, itu tak boleh berdosa kita. Allah tak akan kabulkan itu. Jadi jangan kita berdoa sesuatu yang membawa kita kepada dosa. Ya Allah, menangkanlah ya Allah, ini kali ini buntut ya Rasulullah. Ya Allah, tak menang buntut. Ya, buntut apa? Sama satu kami ada buntut di nomor terakhir itu Pak, itu kemudian bukan dapat dia. Ya. Au qati'i rahim, atau kita berdoa untuk sesuatu yang memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, janganlah sampai saya melihat wajahnya lagi ya Allah muka bumi ini. Benci kali saya sama dia. Ya Allah, pindahkanlah dia ke mana? Ke Israel. Ya. Pindahkanlah dia ya Allah ke Medan sana. Itu enggak boleh. Itu silaturahim. Enggak boleh dalam hal silaturahim. Jadi yang pertama, kita jangan berdoa kepada sesuatu yang berdosa. Yang kedua, menurut hadis ini, jangan kita berdoa hal-hal yang membawa kita menjadi orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, jaga makanan kita. Jangan kita suka makan yang haram. Jaga minuman kita. Jangan kita suka enggak minuman haram. Jaga pakaian kita. Jangan kita memakai pakaian yang haram. Hadis ini terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima termasuk doa kecuali yang baik, doa yang baik. Wa innallaha wa annallaha amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Faqal ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajula. Nah, apa artinya ini? Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintah kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul dalam Al-Quran. Ya ayuhar rasul, wahai rasul, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang Allah rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki. Yutilus safar, laki-laki ini baru sampai dari sebuah perjalanan yang jauh. Ash'atha wa akbara, rambutnya berkili. Apa berkili? Berkili itu apa? Rambutnya kusut masa, nggak pernah disisir. Badannya berdebu, berdekil, nggak pernah mandi, jarang mandi, berdekil. Wa yamuddu yadahi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Rab, ya Rab, dia berdoa. Dilihat oleh Nabi, tapi kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram, orang itu suka makan yang haram. Wa masyrabuhu haram, orang itu suka minum yang haram. Wa malbasuhu haram, dan suka memakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dia, puas dia dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, mana mungkin Allah mengabulkan doanya. Makanya kenapa doa kita enggak dikabulkan oleh Allah? Kita pantak, bahasa kami pantak dulu. Kita suka sekali makan yang haram, yang bukan hak kita makan, yang bukan minuman kita minum. Badan kita penuh dengan haram, itu akan tertolak doa kita. Maka kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, bersihkanlah batin kita dari makanan yang haram, dari minuman yang haram. Kemaksiatan. Maka jangan puas, jangan senang kita ada uang dari korupsi. Orang dari olah sana, olah sini, sehingga kita dapat uang ratusan juta. Kita kasih ke anak istri kita makanan haram, minuman haram. Akhirnya doa istri kita juga tidak diterima oleh Allah. Doa anak-anak kita juga tidak diterima oleh Allah. Inilah generasi yang ditolak amat doanya oleh Allah. Coba kita lihat para petualang, politikus, pejabat, olah sana, olah sini. Kalau gaji nggak seberapa, tapi mereka sanggup beli mobil mewah, uang yang banyak, dikasih makan anak istri, dikasih pula buat kita lagi. Ini usaha Herman nyamplok, terima apa enggak? Traktir kopi lagi mana? Gara-gara dia doa kita tertolak. Ini kalau kita warak, orang warak nggak mau terima, cuma karena kita nggak warak, lambat aja. Nah ini sedikit lagi. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat. Ya. Ini agak aneh sih. Ya. Kita jangan sedih didalimi, jangan susah didalimi, jangan bersedih kita dianiaya. Karena ternyata orang yang dianiaya, salah satu syarat diterimanya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi madluman. Wattaqi madluman." Apa artinya? Hati-hatilah kepada orang yang dianiaya, madluman.
Itu isim maf'ul madmuman yang dianiaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Apa maksudnya tidak ada hijab? Langsung Allah kabulkan doanya. Makanya hati-hati dengan orang kita zalim. Doanya kita, Bu ya Allah, bu baik boleh takik ni. Boleh kita berdoa itu. Ya Allah, bu baik boleh takik. Bu ta'un kupak. Kadang-kadang orang kacau lu bu ta'un kupak. Itu kasar juga. Ta'un tu apa? Penyakit menular. Tapi enggak boleh berdoa terhadap, kan tadi tidak boleh berdoa terhadap hal yang berdosa. Doa orang yang dizalimi. Saya bahkan pernah bilang, ya, kita kalau dizalimi itu, ya, dizalimi orang, kadang-kadang kita harus berterima kasih kepada dia. Kenapa? Karena gara-gara dia kita masuk surga. Nabi mengatakan, "Man kanat lahu matlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham." Ya. Barang siapa yang mendalimi orang lain sehingga ada orang yang terdalimi, maka apakah mendalimi kehormatannya, kita bully dia, kita hina, kita riba, kita fitnah, syai'in, atau mengambil sesuatu padanya, milik dia, ke tanah dia kita rampas, sapinya kita curi, jamnya kita ambil, uangnya kita ambil, falyatahallalhu minhu, maka minta dihalalkanlah. Apa maksud dihalalkannya? Minta maaf atau kembalikan barangnya. Al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari tidak laku lagi uang, tidak laku lagi dinar dan dirham. Dinar itu uang apa? Uang emas. Dirham uang perak. Makanya orang Aceh pintar, dia enggak pernah buat nama Muhammad Dirham. Kenapa? Enggak ada harganya. Muhammad dinar emas. Dah. Tapi apabila sudah terlanjur enggak minta maaf, ukhidha minhu, maka diambillah dari dia. In kana lahu amalun salihun, jika orang yang mendalimi tadi mati dia, in kana lahu amalun salihun, jika dia membawa amal saleh di akhirat, ukhidha minhu, maka diambillah dari amal saleh dia, diberikan kepada orang yang didalimi, biqadri matlamatihi, sejumlah kedaliman yang dilakukannya. Ya. Fa illam yakun hasanah, apabila kebaikannya sudah habis, karena banyak orang yang daliminya. Apa yang terjadi? Ukhida min sayiati sahibihi, maka diambillah dosa orang-orang yang didalimi. Fahumilah alaihi, dilemparkan, diberikan kepadanya, sehingga dia habis amalannya dan bertambah dosanya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin, ada orang datang pada hari kiamat membawa pahala salat yang sangat banyak, wasiyamin, membawa pahala puasa yang sangat banyak, wazakatin, membawa pahala zakat yang sangat banyak, berinfak ratusan juta misalnya. Tapi juga orang ini wayati yaumal qiyamah qad syatamada, suka sekali mencaci maki orang, tenak gak we. Kalau udah marah keluar originalnya, produk aslinya. Wa qadafada, memfitnah orang lain. Wadarabahada, suka memukul orang lain. Wasafakadamahada, suka menumpahkan darah orang lain, macam-macam. Apa yang terjadi?
fayutahada min hasanati, maka dibayarlah kepada orang yang dicaci maki dengan kebaikannya. Dibayarlah fayutahada min hasanati, dibayarlah orang yang difitnah dengan kebaikannya. Hada min hasanati, dibayarlah orang yang dipukul dengan kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatu, apabila kebaikannya sudah habis, ya, ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang dianiaya tadi. Faturihat alaihi, dilemparkan kepadanya. Summa turiha finnar, akhirnya dia masuk neraka. Padahal tadi masuk surga. Makanya hati-hati. Makanya saya katakan, jangan sedih kita didalimi. Senyum aja. Pertama, doa kita terkabul. Yang kedua, kita dapat transfer pahala dan mentransfer dosa. Ya. Nah, kemudian saya tidak jelaskan adab-adab berdoa. Panjang, kalau masalah doa ini panjang. Saya rasa cukup, ini sudah jam 6. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Bagus. Kata Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in ya fi du'aihi illa fil istisqa wa rafa'a yadayhi hatta yara baydun ibtaihi. Apa artinya itu? Karena Nabi SAW la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi, Rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa dalam setiap doanya, illa fil istisqa, kecuali ketika salat istisqa. Rafa'a yadayhi hatta yara bayadun ibtaihi, hingga nampak putih ketika beliau begini, bukan gini apa digenggam ini. Kalau angkat tangan ada orang gini, tahapan ada tuntunnya begini bulat gini, apa mau lihat apa nih? Takut dilihat orang apa. Kemudian ada beberapa tempat juga ketika Arafah Rasulullah mengangkat tangan. Ada sekitar 3 tempat Nabi mengangkat tangan. Jadi tidak seluruh doa. Kalau seluruh doa nanti ketika salat, ketika duduk di antara sujud, apa kita baca? Apa kita? Allahumma firli warhamni wajibulni, yang kata. Ada juga orang salat, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Saya pernah lihat langsung. Karena dia pikir setiap doa angkat tangan. Mengenai hadis Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangan, itu artinya angkat tangan di tempat-tempat tertentu. Tapi bukan berarti pada setiap tempat, pada setiap doa harus mengangkat tangan. Masalah mengangkat tangan silakan, tapi ketika ada orang berdoa tidak mengangkat tangan, bukan berarti itu salah. Coba pernah enggak ada riwayat setelah salat Nabi dilihat oleh para sahabat mengangkat tangan ketika berdoa? Enggak ada satu potong hadis pun. Apakah pertanyaannya Nabi dan para sahabat tidak berdoa? Nah, itu memang tidak ada ilmu. Tapi boleh kita berdoa setelah salat. Cuman tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat mengangkat doa. Nah, jadi kita di Muhammadiyah seperti saya itu sering berdoa tidak mengangkat tangan. Dibilang tidak berdoa, Muhammadiyah hanya berdoa. Karena seolah-olah berdoa itu harus mengangkat tangan. Kemudian juga tidak ada sepotong riwayat Nabi memimpin doa, enggak ada. Kalau ada tentu kita orang pertama mengamalkannya. Coba datangkan satu hadis Nabi memimpin doa, kemudian para sahabat mengangkat tangan semuanya, amin. Enggak ada. Kalau ada kita akan berubah, akan amalkan. Itu tidak ada. Kenapa? Karena doa itu adalah sifatnya privasi, ya. Sifatnya pribadi, enggak sama permintaan kita pada Allah. Lagi pula kan Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, kan gitu. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dengan lembut. Kalau ramai-ramai mana ada lembut lagi?
Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dibacanya. Apalagi apakah doa dia sudah tentu diterima? Apakah doa kita sendiri tidak diterima? Alhamdulillah, amin. Anda nggak tahu kita apa yang dibacanya. Amin. Entah betul matnya, panjang pendeknya. Amin. Jangan-jangan nanti salah-salah dia baca. Memang dalam bahasa Arab, tapi salah-salah. Amin. Nah, cuman saya heran juga di Muhammadiyah sudah mulai ada acara tertentu, kadang-kadang ada pula itu doa-doa. Nah, ini bukan kita mengatakan itu, ya maksudnya ya itu tadi itu tidak ada tuntunan khusus dari Nabi. Berdoa itu tadi apa? Mukhul ibadah, otaknya ibadah. Makanya para ulama mengatakan salah satu syarat diterimanya doa kita atau seluruh ibadah adalah mutaba'ah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Kita berdoa tadarruan, khifatan, tak macam-macam doa kita. Beda-beda, pasti beda. Paling tidak ada hal yang berbeda di antara doa-doa kita. Jadi untuk apa kita seragamkan? Seragam aja. Agak kita percaya sama Tengku itu. Apa udah pasti Tengku itu lebih baik daripada kita? Kan belum tentu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.